Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara kesulitan belajar dengan kesehatan mental. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk dengan para presentator. Dari nama kelompok ini, ada saya, Ledis Inawati, dan Kak Bunga Salsa Anindya. Mari kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu hubungan antara kesulitan belajar dengan kesehatan mental. Pada hubungan kesehatan mental itu, aktivitas akademik atau pembelajaran mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Bila tingkat kesehatan mental anak baik, maka prestasi akademik anak juga baik, karena ia dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi kejiwaan dan menyesuaikan diri dengan individu dan lingkungannya untuk mencapai hidup yang bahagia dan bermakna. Sebaliknya, bila kesehatan mental peserta didik menurun, maka prestasi akademik peserta didik juga akan menurun dan mengakibatkan kesulitan pada belajarnya. Kemudian pada materi selanjutnya, yaitu isu mengenai kesulitan belajar dengan kesehatan mental. Berdasarkan hasil observasi yang telah Ismi Baniarti lakukan pada tahun 2022 di SMPN 2 Kemusu Boyolali, hasil wawancara dengan guru IPS, adanya gangguan kesehatan pada tubuh seseorang memang dapat menghambat suatu proses atau kegiatan seseorang. Peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan stres itu tidak dapat berkonsentrasi dengan proses belajarnya. Peserta didik akan mengalami kesulitan belajar sebab mereka mudah lelah, pusing, kurang konsentrasi, sehingga pembelajaran jadi terganggu. Peran guru dalam membina kesehatan mental siswa. Yang pertama, peran guru adalah sebagai fasilitator, yang kedua adalah sebagai pembimbing, yang ketiga adalah sebagai penyedia lingkungan, dan yang keempat sebagai komunikator, dan yang terakhir memberikan bimbingan dan arahan serta teladan. Lanjut ke materi berikutnya. Tahapan penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama, konselor melakukan observasi. Observasi itu apa sih? Observasi adalah cara konselor memperoleh data dari siswa yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental. Untuk yang kedua, interview. Interview adalah cara konselor mendapatkan data siswa dengan wawancara langsung. Kemudian yang ketiga, tes diagnostik. Apa sih tes diagnostik itu? Yaitu pengumpulan data melalui tes psikologis. Dan yang keempat, yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mengetahui keadaan siswa melalui catatan, arsip, dan dokumen siswa. Pengaruh kesehatan mental dalam proses belajar. Yang pertama, berpengaruh pada fokus dan konsentrasi. Untuk yang kedua, motivasi dan minatnya. Yang ketiga, berpengaruh kepada pengelolaan stres. Dan yang keempat, kreativitas dan problem solving. Dan yang terakhir, berpengaruh pada interaksi sosialnya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Kak Bunga Salsa Anindya. Baik, materi selanjutnya yaitu strategi membantu anak berkesulitan belajar. Strategi adalah rencana yang disusun dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks belajar maupun di luar kegiatan belajar. Strategi meliputi tujuan yang ingin dicapai serta cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Di sini ada beberapa strategi guru untuk menerapkan beberapa metode atau pembelajaran. Terdapat 3 strategi utama yang digunakan, yaitu strategi ekspositori, strategi kooperatif, dan strategi inkuri. Ketiga strategi ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa antara lain. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedua, pemberian motivasi. Yang ketiga, melakukan pendekatan individual. Yang keempat, bimbingan belajar di luar sekolah. Yang kelima, pemberian latihan atau tugas. Yang keenam, menggunakan metode yang bervariasi. Yang ketujuh, evaluasi pembelajaran.
Selanjutnya, peran konselor untuk kesehatan mental dan kesulitan belajar. Konselor adalah profesional yang terlatih yang membantu seseorang mengatasi berbagai tantangan emosional dan perilaku. Mereka menyediakan ruang yang aman bagi mereka untuk berbagai kekhawatiran mereka dan menawarkan dukungan, intervensi, dan bimbingan yang terampil. Konselor memiliki pemahaman mendalam tentang perkembangan emosional dan perilaku siswa, sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda tekanan atau kesulitan mental. Konselor bertindak sebagai penghubung antara anak, guru, dan orang tua untuk memahami dan mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi anak. Mereka membantu anak mengidentifikasi akar permasalahan kesulitan belajar seperti masalah emosi, gangguan belajar, atau kurangnya dukungan keluarga. Selain itu, konselor juga membantu anak mengembangkan metode belajar yang efektif seperti mengatur waktu, memilih metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak, dan mengatasi stres. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hubungan antara kesulitan belajar dengan kesehatan mental pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.